Saya Nasya, mahasiswi Universitas Hairun Ternate kelas 6D. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sartika selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi cabang. Langsung saja, berikut adalah subpokok materi yang akan dibahas pada akuntansi untuk operasi cabang atau akuntansi cabang. Nah, ada 7 subpokok yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, akuntansi untuk operasi cabang. Yang kedua, akun antar perusahaan. Yang ketiga, pendirian cabang. Yang keempat, pengakuan laba cabang. Yang kelima, pengiriman barang dagangan ke cabang. Yang keenam, pembagian beban secara proporsional. Dan yang terakhir, laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama mengenai akuntansi untuk operasi cabang. Jadi, transaksi-transaksi dicatat seperti biasa dan tidak ada perlakuan khusus yang diperlukan. Selain itu, kantor pusat maupun cabang harus mencatat transaksi yang terjadi di antara mereka pada sistem akuntansinya masing-masing. Walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan sendiri, seluruh akun akan digabungkan untuk pelaporan eksternal sehingga laporan keuangan eksternal menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Seperti saat menyusun laporan keuangan konsolidasian, hanya menambahkan bersamaan saldo dari akun-akun yang terdapat di setiap sistem akuntansi, tidak menghasilkan gambaran entitas ekonomi tunggal. Beberapa eliminasi juga diperlukan. Secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan eksternal untuk perusahaan yang memiliki kantor pusat dan satu kantor cabang atau lebih cukup mirip dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Next, untuk pembahasan yang kedua mengenai akun antar perusahaan. Jadi, transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany accounts. Akun ini merupakan akun resiprokal atau reciprocal accounts antara kantor pusat dan kantor cabang. Ketika pembukuan di kantor pusat dan cabang selesai akhirkan, saldo akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat akan sama jumlahnya, tetapi berlawanan dengan akun antar perusahaan terkait pada pembukuan cabang. Misalnya nih, jika akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat memiliki saldo debit sebesar 10 juta, maka akun antar perusahaan terkait pada pembukuan kantor cabang harus memiliki saldo kredit dalam jumlah yang sama. Jadi akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat sering disebut investasi di cabang. Nah, sementara akun resiprokal pada pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Ketika perusahaan memiliki lebih dari satu cabang, akun investasi terpisah untuk setiap cabang dikelola pada pembukuan kantor pusat. Jadi saldo akun investasi di cabang menunjukkan seberapa besar investasi kantor pusat dalam cabang tertentu melalui kontribusi kas dan transfer aset ke cabang. Nah, prosedur akuntansi yang diterapkan kantor pusat untuk investasi di cabang sama dengan yang diterapkan oleh entitas induk atas investasinya di entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas. Akun resiprokal kantor pusat pada pembukuan cabang menunjukkan ekuitas kantor pusat di cabang dan saldo tersebut ditampilkan sebagai pemilik ekuitas dan laporan keuangan tersendiri dari cabang yang disiapkan untuk tujuan pelaporan internal. Nah, saldo dari kedua akun resiprokal tersebut disesuaikan untuk transaksi yang sama. Nah, saldo akun mengingat jika terjadi transfer aset dari kantor pusat ke cabang dan berkurang jika terjadi transfer aset dari cabang ke kantor pusat. Nah, penyesuaian pada akun juga dibuat untuk keuntungan dan kerugian cabang. Keuntungan cabang menyebabkan kenaikan dalam saldo akun, sedangkan kerugian cabang menyebabkan penurunan saldo akun. Selanjutnya pada pembahasan ketiga mengenai pendirian cabang. Jadi ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Nah, demikian pula cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengakuan laba cabang. Jadi, laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal. Cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada pembukuannya. Oleh karena kantor pusat dan cabang bukan merupakan badan hukum terpisah, pajak penghasilan dihitung untuk perusahaan secara keseluruhan. Beban pajak dapat dialokasikan ke setiap cabang oleh kantor pusat, tetapi hal ini tidak umum dilakukan karena akan sedikit mengganggu pengendalian operasional.
Seluruh akun pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtisar laba rugi dengan cara yang normal. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup ke akun kantor pusat. Akun kantor pusat disajikan di bagian saldo laba dan akun ekuitas pemilik lainnya. Pada pembukuan cabang, ketika laba cabang dilaporkan ke kantor pusat, ayat jurnal dibuat kantor pusat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah tercatat investasi kantor pusat di cabang. Nah, misalnya nih, asumsikan akun ikhtisar laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta pada akhir periode. Akun ikhtisar laba rugi ditutup dengan ayat jurnal dan pembukuan cabang Medan sebagai berikut. Nah, untuk menutup ikhtisar laba rugi, maka ayat jurnalnya ikhtisar laba rugi sebesar 63 juta di debit dan kantor pusat sebesar 63 juta di kredit. Nah, saat menerima laporan laba cabang Medan, kantor pusat mencatat ayat jurnal yaitu investasi di cabang Medan sebesar 63 juta di debit dan laba cabang Medan juga sebesar 63 juta di kredit. Selanjutnya mengenai pengiriman barang dagangan ke cabang. Nah, pengiriman barang dagangan ke cabang ini terdapat 4 proses. Yang pertama, barang dagangan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagang. Yang ketiga, barang dagangan yang ditagih melebihi biaya perolehan. Dan yang keempat, akuntansi untuk aset tetap cabang. Nah, saya akan bahas yang pertama mengenai barang dagangan yang ditagih sebesar nilai perolehan. Jadi, barang dagangan yang ditransfer dari kantor pusat dan ditagihkan ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal, kecuali dikreditkan ke akun kantor pusat. Nah, transfer persediaan diperlakukan oleh kantor pusat dan cabang dengan cara yang sama seperti transfer aset lainnya menggunakan metode persediaan perpetual. Yang kedua itu mengenai biaya pengiriman barang dagang. Nah, biaya pengiriman yang timbul atas pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang menjadi bagian dari biaya perolehan persediaan cabang. Selanjutnya yang ketiga, barang dagangan yang ditagih melebihi biaya perolehan. Jadi, perusahaan itu terkadang mentransfer persediaan dari kantor pusat ke cabang dan menagihkan cabang atas jumlah yang lebih besar dari biaya perolehan dari kantor pusat. Nah, ini dapat terjadi sebagai contoh ketika kantor pusat dan setiap cabang diperlakukan sebagai pusat laba untuk tujuan pelaporan dan evaluasi internal. Nah, yang keempat yaitu akuntansi untuk aset tetap cabang. Nah, prosedur normal diterapkan dalam akuntansi untuk aset tetap cabang yang dicatat pada pembukuan cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diperlukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atas aset tersebut. Nah, sebaliknya nih, jika aset tetap yang dibeli kantor pusat untuk cabang dan cabang mencatat aset tersebut pada pembukuannya, maka jurnal harus dicatat oleh kantor pusat maupun cabang. Selanjutnya mengenai pembagian beban secara proporsional. Jadi, pembagian beban, pengalokasian beban itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat, misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat, atau biaya kampanye iklan untuk cabang yang diminta oleh kantor pusat. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye iklan umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Jadi, beban cabang yang dikeluarkan dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini dapat dibagi berdasarkan laba cabang dan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Namun, seringkali cabang yang mendapat alokasi beban diberitahu tentang jumlah yang dialokasikan dan cabang mencatat beban tersebut pada pembukuannya. Dengan cara ini, laba yang dihitung oleh cabang meliputi seluruh beban yang dianggap terkait dengan cabang. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai laporan keuangan untuk perusahaan. Jadi, laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan ketika kantor pusat dan cabangnya dapat mengelola pembukuan tersendiri untuk tujuan pencatatan pembukuan dan evaluasi internal. Laporan akuntansi eksternal merepresentasikan kantor pusat dan cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, akun kantor pusat dan cabang akan digabungkan. Nah, saldo akun antar perusahaan atau resiprokal harus dieliminasi
karena akun yang terkait dengan aktivitas dalam perusahaan dan bukan aktivitas antara perusahaan dari pihak eksternal. Jadi penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya itu menggunakan kertas kerja untuk memudahkan penggabungan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja 3 bagian seperti yang diilustrasikan pada bab konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Nah, kantor pusat menggantikan ekuitas pemegang saham entitas anak pada akun-akun kantor pusat dan cabang. Nah, kertas kerja dapat dibandingkan dengan kertas kerja konsolidasi dibuat dalam kertas kerja dan tidak pada pembukuan terpisah dari unit yang digabungkan. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.